Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Eka dari kelas 3C dengan NIM 2205 Ya, di sini saya ingin mempresentasikan proyek UAS struktur data saya, yaitu tentang menghitung infak serta saldo masjid setiap bulannya. Ya, di sini mungkin codingan saya di bahasa Python mungkin masih belum begitu sempurna teman-teman ya, nanti bisa dikoreksi di kolom komentar. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu tentang flowchartnya seperti apa ya. Jadi yang pertama yaitu start teman-teman. Ya, start itu adalah yang dilambangkan seperti oval, dia yaitu seperti permulaan dari data tersebut. Kemudian masuk lagi ke print enter a number, yaitu dia masukkan number atau variabel. Ya, kemudian yang ketiga adalah yang dia itu lambangnya tadi, yang number tadi lambangnya itu jajar genjang. Nah, masuk lagi panah ke bawah yaitu if number lebih dari 0. Kemudian yaitu numbernya ini lebih dari 0, yaitu di sini digambarkan seperti belah ketupat. Dan selanjutnya balik ke kanan atau lanjut ke arah kanan, yaitu print yaitu greater than 0, yaitu lambangnya yaitu jajar genjang juga. Kemudian balik lagi ke kiri, kemudian ada tulisan false. Kemudian bawahnya lagi ada lambang belah ketupat lagi dengan nama if number kurang dari 0. Kemudian dia ada tulisan true, ya atas dia ada tulisan true ya, maaf teman saya lupa tadi. Kemudian ada print less than 0. Kemudian dilambangkan pula ini jajar genjang. Kemudian dia ke arah kiri, kemudian ke bawah, kemudian print atau done, ya menandakan data yang kita masukkan itu sudah lengkap atau sudah berhasil. Tinggal nanti arah run-nya dijalankan apakah ada error atau tidak, dilambangkan dengan jajar genjang. Kemudian bawahnya lagi adalah end atau penutup. Ya, tanpa lama lagi di sini saya akan menunjukkan program proyek saya, yaitu yang ini teman-teman, yaitu menghitung infak ya. Ya, jadi ini saya akan membacakan ya, ini adalah infak, ini output, yang atas ini adalah codingannya, yang ini adalah outputnya. Mengapa saya buat seperti ini, supaya saya tidak bingung kalau nanti outputnya mesti agak lama teman-teman, makanya saya buat seperti ini aja. Kemudian kita langsung masuk ke awal pembukaan, yaitu class node seperti tadi start ya, yaitu dia masukkan tipe kelasnya yaitu node ya. Nah, ini tadi. Kemudian def in dalam kurung self data sama dengan none. Nah, ini parameternya. Kemudian self data ini tadi parameternya dimasukkan, ini variabelnya none, ini juga sama variabelnya none. Ya, ini sama ya. Yang membedakan hanya ini data, next dan ref. Kemudian kelasnya kita masukkan lagi metodenya, yaitu double linked list. Kemudian kita kasih titik 2 biasa teman-teman ya, jangan titik koma, nanti takutnya kalau titik koma nanti dia error. Def dan in, kemudian self dalam kurung, kemudian titik 2 lagi, kemudian self head sama dengan none, kemudian self tail sama dengan none. Ini variabelnya, ini atas juga variabel. Ini parameter, ini yang save parameter, variabelnya sama ya. Ini yang save ini parameter, nih variabel. Kemudian def open, kemudian save data. Ya, ini class atau tipe datanya apa. Kemudian new node dalam atau sama dengan node atau datanya. Ya, parameter data itu diartikan parameter. Kemudian if node self head. Ya, ini variabelnya. Ini yang save ini sama tadi parameter, ini yang head ini adalah variabel. Kemudian variabel new node sama dengan node, kemudian self tel sama dengan new node, kemudian else. Kemudian new node pref self tel, kemudian self tel next sama dengan new node. Kemudian self tel sama dengan new node. Kemudian def display, ini variabelnya sama kayak tadi. Ini def, ini variabel, ini display metodenya. Kemudian current, kemudian self, ini parameter head, kemudian well current, kemudian print current data n. Ya, ini ada tanda titik 2
maksudnya tanda itu ya, tanda apa itu namanya, tanda ke atas ini, kemudian panah, kemudian tanda titik 2 koma di atas ya, mohon maaf ini titik 2 ini teman-teman, lupa ya hampiran. Kemudian current sama dengan current next, kemudian print ya, ini ya print tadi, ini print datanya atau hasilnya, kemudian none, dan masuk lagi ke bawah. Ya, ini kita di sini kita memasukkan perintahnya teman-teman. Nah, ini di sini adalah hitung infak saldo masjid. Ya, ini dalam kurung doubling list parameternya tadi, infak percentage. Nah, ini ya parameter juga. Total infak 0 sama saldo masjid 0. Kenapa saya buat 0 teman-teman? Ya karena tadi waktu saya coba-coba tadi, kalau DC dia di atas dia malah error, sedangkan DC di bawah enggak, makanya saya isi di bawah aja. Current doubling list head, kemudian current, kemudian hitung infak untuk setiap node, kemudian infak amount untuk sama dengan current data, kemudian infak percentage atau lebih atau sama dengan atau 100, kemudian infak sama dengan infak amount, kemudian akumulasikan saldo masjid. Ya, ini cocok sekali, saldo masjid sama dengan current data, kemudian current sama dengan current next, ini variabelnya. Return ini total infaknya, variabel juga, ini juga variabel. Total infak ini sama ini berkaitan, sama hampir sama total infak dan berkaitan dengan saldo masjid. Ya, ini saya kasih tulisan ya, mohon maaf teman-teman ya. Contoh penggunaan membangun doubling list untuk menyimpan saldo masjid. Saldo masjid list, kemudian doubling list, kemudian saldo masjid list happen, ini metodenya. Ini jumlah saldonya, ini saldo awalnya, contohnya 1 juta rupiah. Kemudian menghitung infak dan saldo. Infak presentasi, contohnya ini infak per bulannya atau infak per harinya 250.000. Total infak atau saldo masjid, hitung infak saldo masjid list, infak percentage. Kemudian menampilkan hasil print total infak sama dengan total infak 2F. Kemudian print saldo masjid ini ya sama dengan saldo masjid, ini sama, ini variabel, atas bawah ini variabel, menampilkan double link list saldo masjid untuk setiap bulannya. Kemudian print saldo masjid per bulan, saldo masjid link list display. Ya, ini sudah saya run, total infaknya yang tadi ya 2,5 menjadi 2.500, saldo masjidnya 1 juta. Ini kita bulatkan teman-teman, saldo masjid per bulan 1 juta. Gitu teman-teman ya, kalau 1 tahun silakan hitung sendiri. Ya, jadi ini project saya teman-teman ya, ini jadi seperti ini ya. Jadi mohon maaf bila project saya ini kurang sempurna ya teman-teman ya, walaupun ini malam tapi tetap saya usahakan, kita berusaha yang terbaik untuk membuat setiap codingan. Walaupun terkadang selalu error di tengah jalan, tetapi ya kita tetap berusaha ya, terus cari kesalahannya itu situ. Ya makanya saya ini kalau codingan itu terus terang apa namanya, nggak langsung sekali jadi, lama gitu. Kalau error tuh kadang pusing teman-teman, terus terang saya ini pusing teman-teman kalau error. Terkadang kalau error sudah saya tinggal tidur aja. Ya udah Pak, intinya ini aja ya, saya menjelaskan codingan saya menggunakan bahasa Python. Ya ini seperti ini. Nanti kalau saya rubah-rubah lagi takutnya error ya nanti, makanya saya sudah ini aja. Ya terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih. Ini tugas UAS ya, ini tugas UAS tentang membuat project saya, yaitu ya ini membuat database atau membuat program untuk menghitung infak dan infak saldo masjid ya. Ini kalau infak sodako kan sama saja ya, makanya saya buat satu aja, infak saldo masjid gitu. Kenapa? Karena apa? Di tempat kita itu ya, di sekitar kita itu terkadang ya penghitungan infak dan sodako itu masih belum modern ya, kasarannya dia tuh menghitungnya masih manual, belum dimasukkan ke dalam sistem. Berbeda dengan sistem yang ada di bank, itu dia sudah menggunakan codingan, bahkan codingannya itu sudah lebih luas daripada ini. Ya terus terang codingan saya ini masih belum sempurna ya, mohon berikan kesempurnaan, mohon komennya teman-teman ya.
Ya, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.